Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat yang 1c. Demikian sabda Tuhan. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Tema renungan saat ini adalah jangan hidup di masa lampau. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang teman sekolah waktu SMP dulu. Saat saya berjumpa, dia sudah bekerja. Kemudian ia bercerita bahwa sampai saat ini dia sering bertengkar dengan kedua orang tuanya dan dia sangat menikmati ketika pertengkaran itu terjadi. Saya heran karena dia sangat menikmati pertengkaran itu. Akhirnya, dia dengan jujur bercerita bahwa ketika dia masih sekolah, terlalu banyak tuntutan yang diminta oleh orang tuanya. Dan saat itu dia hanya bisa memendam kemarahan dan kekecewaan di dalam hatinya tanpa berani melawan. Dia terus mengingat peristiwa-peristiwa yang menekannya sampai dia dewasa saat ini. Dia merasa menikmati setiap pertengkaran dengan orang tuanya sebagai wujud balas dendam karena dulu tidak berani melawan orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini begitu banyak orang yang masih hidup di masa lalunya dengan memendam kekecewaan, amarah, dan akar kepahitan terhadap orang lain. Tanpa disadarinya, hal itu membawa penderitaan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Luka di masa lalu yang masih disimpan sampai saat ini menimbulkan perubahan karakter yang negatif dalam diri seseorang. Sehingga tanpa disadarinya, banyak orang yang tidak merasa nyaman bila dekat dengannya. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menawarkan kelegaan kepada kita. Asalkan kita mau menyingkirkan perasaan kecewa, sakit hati, amarah, yang semuanya menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Mari serahkan semua beban kita kepada Tuhan dan mulailah untuk mengampuni siapapun yang pernah membuat hati kita terluka. Jika saat ini mungkin perangai kita begitu keras dan kata-kata kita terlalu ketus sehingga membuat banyak orang terluka akibat perkataan kita, telusurilah masa lalu kita. Mungkin ada pribadi-pribadi masa lalu yang begitu menekan kita. Lalu mulailah mendoakan mereka dan mengampuninya. Karena saat kita mulai melepaskan pengampunan untuk mereka, beban kita akan terangkat. Wajah kita pun akan bercahaya dan berubahlah kekerasan wajah kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk melembutkan hati, agar kita mampu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sehingga hidup kita pun terasa damai dan nyaman tanpa beban penderitaan di masa lampau.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selidikilah hati kami dan telusurilah masa lalu kami, karena kami merasa ada kesesakan di hati kami yang membuat sikap kami begitu keras dan perkataan kami begitu menyakitkan banyak orang, sehingga keberadaan kami membuat orang lain tidak merasa nyaman. Ajarilah kami untuk mengampuni orang-orang yang pernah melukai kami di masa lalu kami. Tolonglah kami agar kami dapat terbebas dari akar kepahitan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang penuh kasih menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberi hikmat, memberi akal budi, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi keputusan-keputusan penting, seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.